Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Google Meet saya hari ini. Saya mohon izin merekam ya Bapak Ibu selama 1 jam, kurang lebih 1 jam ke depan. Berhubung karena saya diminta untuk melakukan diseminasi, di mana saya harus berbagi hal baik apa yang saya pelajari selama saya mempelajari modul di 1.4 kemarin di CGP. Jadi saya harus melakukan pengimbasan ataupun diseminasi kepada rekan sejawat. Jadi saya mohon maaf mengganggu Bapak Ibu sekalian untuk 1 jam ke depan. Sekaligus saya juga berterima kasih sekali lagi untuk menyediakan waktunya mendengarkan saya berbagi tentang hal-hal apa saja yang saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Oke, nantinya kalau misalnya ada tanya jawab, Bapak Ibu boleh bertanya ataupun mungkin memberikan tanggapan atau mungkin memberikan penguatan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini dengan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di Bapak Ibu semuanya? Sudah. Kelihatan ya? Bapak Ibu yang lain, kelihatan ya? Oke, saya akan memulai hari ini diseminasi kita judulnya adalah budaya positif. Di mana budaya positif ini dipelajari di pendidikan guru penggerak itu di modul 1.4. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau meluangkan waktunya saat ini untuk belajar bersama saya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, dan saling memberi masukan demi mewujudkan budaya positif pada anak didik kita tercinta. Hal apa yang akan saya bagikan hari ini? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Lalu ada kebutuhan belajar, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif, posisi kontrol, dan juga keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti kita akan menyinggung tentang segitiga restitusi. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk saat ini kita sudah menempuh yang namanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu anak diminta untuk dapat memaknai tentang profil pelajar Pancasila. Nah, nantinya ke depannya diharapkan dengan adanya Merdeka Belajar ini, kurikulum yang baru, kita sebagai Bapak Ibu guru boleh membuat pembelajaran di kelas itu dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi di sini itu maksudnya adalah bagaimana kita memberikan anak itu dengan materi-materi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak, lebih ke arah kebutuhan dan juga kemampuan yang anak miliki. Karena di dalam kelas pastinya tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama dengan kebutuhan yang sama. Ada anak yang dia pinter banget dan gampang untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Ada anak juga yang sama sekali susah untuk menerima pembelajaran atau menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di dalam kelas. Jadi karena banyaknya perbedaan di dalam kelas, maka Bapak Ibu guru nantinya boleh melakukan yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini artinya berbeda-beda, tapi bukan berarti Bapak Ibu guru punya siswa 36 orang,
Bapak Ibu guru harus menyediakan 36 materi sekaligus, enggak juga. Nanti boleh tergantung Bapak Ibu guru boleh membuat kelompok kecil, di mana nanti setiap kelompok itu bisa disediakan materinya tidak hanya dari buku cetak, boleh diambil video juga dari YouTube mungkin, atau mungkin memberikan modul tambahan kepada anak, sesuai dengan anak ini kira-kira dia belajarnya cocoknya dengan metode apa. Karena tidak semua anak bisa langsung menangkap melalui bacaan juga. Ada anak yang dia bisanya hanya dari melihat dengan mendengarkan pakai audio baru dia bisa paham materinya. Jadi mungkin itu bisa membantu Bapak Ibu dengan mengambil link-link atau video pembelajaran dari YouTube di-share-kan ke anak-anak, itu juga sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau yang seperti itu namanya nantinya adalah diferensiasi konten, di mana kita menyediakan konten-konten materi pembelajaran kita dalam bentuk yang berbeda-beda. Tadi seperti mungkin link dari YouTube melalui video pembelajaran, atau mungkin dari buku cetak, atau mungkin dari modul lain yang Bapak Ibu punya, atau mungkin dari artikel koran yang bisa diambil materinya dari sana lalu diberikan kepada anak. Nanti pun untuk pembelajarannya boleh Bapak Ibu juga memberikan dengan yang berbeda-beda. Boleh misalkan di kelas anak itu belajar dengan mendengarkan pakai video atau dengan membaca atau mungkin bisa dengan tutor sebaya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan berdiferensiasi. Memang yang namanya berdiferensiasi ini sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi ya memang itulah tantangan. Tapi setidaknya kita bisa melaksanakan ini sekali-sekali di dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas supaya anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang sama setiap harinya. Itu untuk pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi mungkin ke depannya kita bersama-sama boleh mulai melakukan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Bukan hanya anak, tapi kita juga sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ini. Untuk bertahan hidup di sini maksudnya kebutuhan kita seperti makan, tidur, ya kan, mungkin, yang ada yang harus shopping dulu, atau mungkin ada yang harus selalu setiap hari olahraga. Nah, itu semua cara-cara agar kita bisa bertahan hidup. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu adalah kebutuhan yang harus benar-benar dipenuhi agar kita bisa tetap bertahan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, di mana di sini kita membutuhkan kalau misalnya kita di dalam lingkungan kita, atau mungkin kita di dalam tempat kerja, atau dimanapun kita berada, kita, berharap orang lain bisa menerima kita dengan baik, atau kita bisa menerima orang lain juga dengan baik. Jadi, di sini kita juga memerlukan bagaimana kita bisa dihargai orang lain, atau kita menghargai orang lain. Itulah kebutuhan dasar yang kedua yang dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga, di sini adalah tentang penguasaan. Penguasaan di sini, kadang-kadang yang namanya manusia itu, ya pengen ya kan, satu kesempatan ketika dia ada di satu tempat, dia bisa menjadi leader atau mungkin dia bisa menonjolkan dirinya. Kadang-kadang kebutuhan yang ini juga pastilah ada di dalam diri kita untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu yang keempat di sini adalah kebebasan. Kebebasan, ya tahulah ya, kita Bapak Ibu merasa bebas, merasa tidak dikekang, mungkin bisa kemana-mana, bisa ngapain aja, itu adalah kebutuhan yang paling dasar yang kita butuhkan dalam hidup kita. Terakhir itu adalah kesenangan, di mana kita setiap harinya ya membutuhkan rasa happy, bahagia, karena kan kalau misalnya sedih terus kan nggak enak ya. Meskipun sebenarnya namanya dalam hidup itu pasti ada kesedihan ataupun yang lainnya, tapi yang namanya kesenangan itu adalah kebutuhan dasar dari manusia, di mana kita bisa mengharapkan, eee, kita bisa berbahagia pasti ya gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, kayaknya ada yang masuk, oke.
Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi inilah 5 dasar kebutuhan manusia, yang sebenarnya ini tidak semuanya bisa didapatkan, tapi kebutuhan yang kita inginkan, ini gambarannya adalah 5 ini. Jadi dari kelima ini juga, ini yang dimiliki anak-anak kita juga, tidak hanya kita, tapi anak-anak kita juga membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oke, lanjut lagi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan-tindakan dengan tujuan tertentu. Kadang-kadang motivasi ini bisa dilakukan dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Yang pertama, mungkin saja motivasi ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Atau juga yang kedua, di mana mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di mana di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan dan itu merupakan motivasi ekstrinsik juga. Jadi motivasi perilaku manusia. Jadi di sini seseorang itu mempunyai perilaku karena ada motivasi tertentu atau tujuan tertentu. Kadang-kadang kita sebagai seorang guru juga itu motivasi kita untuk datang ke sekolah tidak terlambat itu banyak hal. Contoh misalkan kita datang ke sekolah dengan tepat waktu karena takut ditegur oleh kepala sekolah, atau mungkin kita mengumpulkan tugas-tugas kita yang diminta dari sekolah dengan tepat waktu karena tidak mau mendapat teguran dari, kurikulum atau yang lain sebagainya. Jadi yang namanya motivasi perilaku manusia itu bisa berbagai macam tujuannya. Apakah itu berdasarkan dari, luar, motivasi dari luar atau mungkin dari dalam. Jadi nantinya motivasi-motivasi ini yang akan kita tanamkan ke anak kalau yang namanya berperilaku itu kalau boleh mereka itu memiliki motivasi tidak dari luar, tapi dari dalam dirinya mereka. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu karena takut dihukum atau karena takut mendapatkan, cemoohan dari orang lain atau yang lain sebagainya atau hanya karena mengharapkan imbalan mungkin atau pujian, itu kan motivasinya dari luar. Tapi kalau misalnya motivasi itu datangnya dari dalam diri kita, berarti tujuannya itu adalah kita melaksanakan perilaku itu karena kita menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri kita sendiri, yang di mana nantinya di sini murid itu akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya dan itu merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik inilah yang harus kita tanamkan kepada anak. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena yang namanya anak-anak juga kalau ke sekolah itu kadang-kadang karena disuruh orang tua atau karena ada unsur ikut-ikutan teman, karena yang lainnya pada sekolah, ya udah dia juga ikutan sekolah. Padahal tidak ada motivasi yang benar-benar ada di dalam dirinya sendiri, kenapa saya harus sekolah, kenapa saya harus mengikuti pembelajaran dengan baik di dalam kelas. Jadi kita perlu menanamkan yang namanya motivasi secara intrinsik kepada anak didik kita. Meskipun mungkin awalnya itu kita lakukan dengan cara memberikan imbalan atau memberikan penghargaan kepada anak-anak yang sudah berbuat baik atau sudah mengikuti pembelajaran kita dengan baik, bisa menjawab pertanyaan kita dengan benar dan baik. Itu adalah hal-hal yang biasanya menjadi tujuan anak untuk mengikuti pembelajaran kita, tapi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Sesekali boleh supaya anak bisa merasa senang gitu ya. Cuman hal-hal yang seperti itu tidak bisa bertahan lama. Hanya saja itu menjadi awal bagaimana kita menarik anak untuk mereka itu bisa senang kepada kita atau mereka bisa bahagia mengikuti pembelajaran kita. Jadi ini adalah tentang motivasi perilaku manusia. Lanjut lagi yang berikutnya. Nah, ini disiplin positif. Kenapa sih kita perlu, menanamkan disiplin kepada anak didik kita? Yang pertama itu dalam budaya kita,
Kata disiplin itu punya makna, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kebutuhan. Kita bahkan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seringkali ketika orang mendengar kata disiplin, ini tuh orang langsung berpikiran negatif. Ah, susah nih, disiplin disuruh untuk sesuai dengan peraturan yang ada. Apalagi dengan anak-anak yang pengennya dia maunya senang, bebas gitu kan, tidak mau dikekang. Jadi ketika sudah ada kata disiplin, kadang-kadang itu anak langsung berpikiran, wah kayaknya berat nih. Tapi tidak hanya anak sih, terkadang kita juga sebagai seorang guru pun hal yang sama. Ketika kita diminta untuk disiplin, kadang-kadang juga kita akan merasa berat untuk melakukannya, gitu. Jadi yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebagai seorang pendidik, kita itu harus memiliki disiplin diri dulu. Kita tidak boleh meminta anak untuk disiplin, kamu ayo disiplin masuk ke dalam kelas, nggak boleh telat. Tapi di mana gurunya sendiri pun telat masuk ke dalam kelas. Itu kan sudah memberikan contoh yang tidak baik. Bagaimana anak bisa mengikuti aturan yang benar kalau kita sendiri sebagai seorang pendidik juga tidak melakukan hal yang benar. Jadi di sini sebagai pendidik kita harus memberikan contoh duluan, memberikan hal yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita dalam segi hal apapun itu, tidak hanya melulu masuk ke dalam kelas, tapi mungkin dengan secara sikap kita ketika kita berada di lingkungan sekolah, karena anak-anak pun itu menilai kita. Tidak hanya kita yang menilai anak, tapi anak juga menilai bagaimana pribadi kita menjadi seorang guru ketika kita berada di lingkungan sekolah. Kadang-kadang tidak hanya di lingkungan sekolah, ketika kita ketemu anak di luar sekolah juga mereka pasti akan memberikan penilaian tertentu juga kepada kita. Jadi dengan mereka menilai, mereka akan membuat paradigma atau mungkin kesimpulan di dalam diri mereka sendiri, oh guru saya seperti ini, berarti saya harus mengikuti juga. Jadi anak-anak melihat dari apa yang mereka lihat sebagai contoh. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita melakukan yang namanya disiplin positif, berarti kita pun sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh yang disiplin juga, di mana kita membudayakan ya budaya positif di dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dan terlebih lagi di lingkungan sekolah. Nah, yang tadi yang namanya disiplin diri itu dia nantinya mengacu kepada kebajikan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini contohnya seperti saling menghormati, baik, atau mungkin bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam budaya positif ini. Nah, nantinya dengan anak, melihat kita memberikan contoh yang positif, anak juga memiliki motivasi tersendiri di dalam dirinya. Jadi, kalau kita kasih contoh yang baik, anak tidak tidak perlu lagi kita suruh, kamu ikut ya seperti ini yang baik, ini yang enggak." Mereka tanpa disuruh pun sudah akan memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Karena tadinya mereka sudah melihat contohnya yang baik yang mereka lihat dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, itu dia. Jadi yang ketiga, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, maupun hukuman. Nah, tadi anak ini kalau udah melihat contoh yang baik, ya pastilah mereka tanpa membutuhkan pujian, tanpa harus disuruh, tanpa karena takut untuk dihukum, mereka secara sadar pasti akan melakukan disiplin positif juga. Ketika kita sebagai pendidik juga sudah melakukan hal-hal yang dimaksudkan dalam disiplin positif. Kalau disiplin positif ini banyak ya Bapak Ibu, budaya positif pokoknya apa aja yang positif itu termasuk disiplin positif. Termasuk mungkin pada saat kita baru masuk, ke sekolah menyapa anak, "Selamat pagi." Jadi ketika mereka baru datang pun, mereka akan menyapa kita. Jadi itu juga, merupakan
salah satu hal yang positif. Itu juga termasuk ke dalam budaya disiplin positif, gitu. Sebenarnya di sini pasti kita semua sudah paham lah ya, bukan bertujuan untuk menceramahi atau seperti apa, tapi mungkin ini kita merefleksikan diri kita kembali gitu ya Bapak Ibu, dengan cara kita berbagi seperti ini, kita bisa merefleksikan diri kita supaya nanti ke depannya, oh kita kembali sadar gitu ya, kembali sadar bahwa, oh ini yang baik, ini harus kita tunjukkan kepada anak, sehingga anak juga bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang disiplin. Seperti itu. Untuk selanjutnya, berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kadang-kadang untuk, menempuh satu kata disiplin, itu kita punya banyak cara. Ada orang yang memberikan hukuman, ada orang juga yang memberikan penghargaan. Nah, kalau misalnya konsep disiplin ini diberikan hanya karena anak takut dengan hukuman yang kita berikan, maka yang akan terjadi adalah anak merasa sakit, menyakitkan di sini bukan berarti secara fisik juga, karena kadang-kadang hukuman ya benar ada yang secara fisik, tapi kan sekarang udah nggak boleh ya Bapak Ibu ya, menghukum secara fisik itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dulu kan kalau dikasih hukuman, ya itu bisa melukai secara fisik, dan anak juga bisa merasa tidak nyaman. Terus anak juga bisa merasa takut, dan itu kalau hukuman kan kesannya memaksa gitu ya. Lalu anak juga menyembunyikan kesalahannya, yang harusnya dia tahu salah, tapi karena dia takut dihukum akhirnya dia tidak jujur, gitu. Jadi di sini tuh konsep disiplin di sini kalau dilakukan dengan cara memberi hukuman, saya rasa itu tidak akan berhasil, jadinya tujuannya itu gagal, makanya dikatakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Tujuannya mendisiplinkan dengan memberikan hukuman, itu pasti hasilnya tidak akan baik, gitu. Karena anak ya nggak akan nyaman, gitu. Karena mereka tidak akan bisa menjadi dirinya sendiri, karena mereka akan dibayang-bayangi dengan rasa takut. Ya karena takut dihukum jadinya ya udah oke, dijalankan aja gitu. Tapi itu balik lagi, itu kan karena motivasi dari luar sehingga dia melakukan itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan memberikan penghargaan kepada anak? Ini juga tidak selalu efektif. Kadang-kadang efektif iya, tapi kalau terlalu sering, ketika kita meminta anak disiplin, tapi kita sering memberikan penghargaan, itu juga jatuhnya jadi kayak anak ngerasa, "Oh ya aku harus melakukan ini supaya nantinya aku dipuji, supaya nantinya aku dapat nilai yang baik, nilai yang bagus, biar nanti bapak ibu guru kenal sama aku," gitu. Jadi, kalau yang kayak gini tuh masih termasuk motivasi dari luar dirinya, belum motivasi yang ada di dalam diri anak. Karena balik lagi, tadinya dia hanya mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian dari bapak ibu gurunya di sekolah. Jadi untuk pengajaran disiplin ini dengan melakukan atau memberikan penghargaan, bahkan penghargaan yang berlebihan, yang terlalu sering diberikan, itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena yang pertama, dia bisa merusak hubungan. Hubungan di sini maksudnya antara anak yang satu dengan anak yang lain itu bisa timbul iri hati. Karena dia merasa yang satu sudah melakukan dengan baik, yang satu lagi, "Kok aku udah melakukan dengan baik tapi nggak dipuji?" Gitu. Jadi ada rasa tidak suka dengan temannya, jadi menyebabkan itu bisa hubungan antara anak bisa iri-irian dan hubungan mereka bisa rusak gitu. Karena tadi mungkin gurunya lupa untuk memuji anak si B, karena dia nggak terlalu melihat anak si B itu melakukan hal yang disiplin tadi menurut gurunya, seperti itu. Yang kedua, ini juga bisa mematikan kreativitas anak. Kenapa bisa mematikan kreativitas anak? Karena disiplin ini kan dengan tujuannya adalah mendapatkan penghargaan. Berarti artinya ketika anak, melakukan itu, dia hanya melakukan itu saja, dia nggak akan kreatif melakukan hal baik lainnya, disiplin positif lainnya. Karena di dalam benaknya adalah, kan saya sudah melakukan hal yang pertama, di mana ketika saya melakukan itu bapak ibu guru senang, saya dipuji terus. Jadi dia tidak berpikiran untuk melakukan disiplin yang lainnya. Jadi akhirnya itu mematikan kreativitas si anak sendiri.
Terus yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Eee, Kebetulan yang namanya kurikulum merdeka saat ini kan tidak ada ranking. Sebenarnya ranking itu kalau dulu kita berpikiran itu bagus ya karena memotivasi anak untuk belajar. Tapi kalau semisal anak ini disuruh disiplin belajar hanya untuk benar-benar, "Kamu harus juara satu, kamu harus juara 2, harus begini, harus begitu." Jadi anak ini merasa mendapatkan ranking atau juara di kelas itu adalah suatu keharusan dan di mana nanti ini tidak merasa hasilnya tidak baik, akhirnya dia bisa menghukum dirinya sendiri karena dia merasa dia gagal mendapatkan itu. Jadi yang namanya ranking juga itu perlu diperhatikan kembali, tidak tidak selalu ternyata ranking itu akan memberikan hal yang positif kepada anak. Lalu berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi ini adalah, eee, jenis-jenis kenapa yang namanya disiplin dengan memberikan penghargaan itu ternyata tidak seefektif itu dibandingkan kita memberi hukuman kepada anak. Ternyata sama-sama tidak efektif. Memberikan hukuman, memberikan penghargaan pun tidak merupakan jalan yang efektif karena semua ini merupakan motivasi yang berasal dari luar yang memaksa anak untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam kehidupan mereka, seperti itu. Berikutnya, nah, jadi gimana sih yang namanya konsep disiplin itu? Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2 hal di sini yang bisa kita lihat. Yang pertama ada konsekuensi dan juga ada yang namanya restitusi. Kalau untuk konsekuensi, anak melakukan disiplin dengan memberikan konsekuensi, maka efeknya adalah penguatannya dengan jangka panjang. Yang kedua, perlu monitoring keberlanjutan, lanjut menimbulkan ada stimulus respon, lagi murid menghormati peraturan, dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika misalkan anak ini melakukan suatu hal yang disiplin positif, budaya positif. Katakanlah dia misalkan mungkin dia rajin mengumpulkan tugas, gitu ya Bapak Ibu, karena dia tidak mengumpulkan tugas suatu saat, jadi dia paham konsekuensinya. Contohnya, dia tidak mengerjakan tugas, akhirnya dia diberikan konsekuensi, "Oke, kamu salin tugas kamu sebanyak 5 kali," gitu kan, itu termasuk konsekuensi. Karena dia awalnya tidak mengerjakan tugas, akhirnya si guru meminta anak menyalin tugasnya sebanyak 5 kali atau mungkin lebih, gitu. Ini memang benar, penguatannya itu jangka panjang. Tapi dengan hal yang seperti ini, itu juga tidak merupakan hal yang tepat, belum merupakan hal yang tepat lebih tepatnya. Karena apa? Karena dengan melakukan hal seperti itu, masih merupakan motivasi yang akan berasal dari luar diri anak. Karena ya memang dia merasa mengumpulkan tugas itu adalah keharusan, tapi daripada saya nanti disuruh mengerjakan tugas sampai 5 kali bersalin atau 7 kali bersalin gitu kan. Jadi akhirnya anak mau tidak mau tetap mengumpulkan, tugas ya, cuman dia motivasinya udah beda, karena memang nggak mau diberikan konsekuensi dari ketika dia tidak melakukan hal itu, gitu. Jadi, kenapa konsekuensi ini juga belum merupakan hal yang cukup tepat. Nah, kalau untuk restitusi bagaimana kira-kira? Untuk restitusi, di sini efeknya adalah murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lanjut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu ada teori kontrol, di mana dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat dengan memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, kalau dengan menggunakan restitusi, di sini anak lebih merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dan anak juga bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang dia hadapi atau mungkin dia melakukan suatu kesalahan secara tidak sengaja atau ya secara tidak sengaja. Jadi dia bisa memikirkan apa solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, itu dia dan dia bisa mengontrol dirinya ketika kita menerapkan restitusi. Jadi restitusi ini baik untuk diterapkan untuk anak-anak supaya mereka bisa
menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Sebenarnya apa sih restitusi itu? Kok tiba-tiba muncul restitusi gitu ya? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goseni di tahun 2004. Jadi konsep disiplin dengan pendekatan yang lebih tepat itu adalah dengan melakukan restitusi kepada anak, di mana nantinya anak ini bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan mereka merefleksikan diri, "Oh ternyata tadi saya salah. Kalau gitu kira-kira karena tadi saya melakukan ini salah, gimana ya caranya?" Dia akan berpikir sendiri, gimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi tadi, atau kesalahan yang mereka perbuat sebelumnya, seperti itu. Jadi disinilah pentingnya yang namanya restitusi. Selanjutnya, nah, apa sih ciri-ciri restitusi itu? Kenapa restitusi ini sangat penting? Restitusi ini bukan tentang menebus kesalahan, gimana anak bisa, "Oh kamu salah, berarti karena kamu salah kamu harus tebus ya kesalahan kamu." Contoh anak memecahkan gelas, gelasnya disuruh ganti gitu. Jadi bukan seperti itu, kalau misalkan anak diajarkan untuk menebus kesalahan mereka, nantinya mereka akan menjadi anak yang ketika sudah merasa menebus kesalahan, "Oke nih gelasnya udah saya ganti," tapi dia tidak mendapatkan pembelajaran dari situ. Dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Jadi di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan anak, namun mereka belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, itu. Nah, nantinya restitusi ini juga bisa memperbaiki hubungan antara anak dengan temannya, atau mungkin anak dengan guru, atau mungkin memperbaiki hubungan antara anak dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, dengan adanya restitusi, itu restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Kadang-kadang anak-anak juga bingung, ketika ada masalah, mereka bingung bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mereka bingung solusinya itu seperti apa. Kadang-kadang kita juga sebagai guru bisa memberikan tawaran, menawarkan solusi, tapi bukan berarti memaksakan anak untuk mengikuti solusi yang kita berikan. Tapi kita memberikan tawaran, "Oh iya kamu kayaknya baiknya seperti ini ya, ini harusnya merupakan penyelesaian dari permasalahan kamu, kira-kira gimana menurut kamu?" Jadi anak, itu bisa, bukan diminta, tapi anak itu bisa kita ajak berdiskusi ya lebih tepatnya, supaya anak itu bisa memiliki restitusi di dalam dirinya sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, dengan adanya restitusi, di sini kita bisa menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dengan adanya restitusi ini anak bisa sadar, "Oh ternyata tadi saya salah. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh harusnya lain kali saya tidak melakukan hal itu." Supaya apa? Supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi restitusi ini penting, supaya anak bisa melihat kembali ke dalam dirinya, apa yang harusnya tidak dilakukan lagi, atau apa yang salah yang harus dia perbaiki. Nah, berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi, dengan dia melakukan tindakannya tadi, apa hal yang dia lakukan, dia bisa mengetahui bahwa, oh ternyata itu nggak perlu ya dilakukan, karena itu tidak dibutuhkan, termasuk tadi kebutuhan dasar. Eee Contoh katakanlah anak sering tidur di kelas gitu ya Bapak Ibu, karena kan tadi, yang namanya 5 kebutuhan dasar itu ada salah satu bertahan hidup. Anak ini karena udah ngantuk banget akhirnya dia tidur di kelas. Kalau sesekali mungkin masih oke, tapi kalau misalnya ada anak yang sering tidur di kelas, nah itu berarti ada hal yang harus kita lihat kembali dalam diri si anak. Kenapa kok bisa dia setiap hari malah tidur di kelas? Atau mungkin dia tidak senang dengan pembelajarannya, atau mungkin ternyata dia selama di rumah memang kurang tidur, atau mungkin karena membantu orang tuanya jualan mungkin, atau dia bermain game selama seharian karena tidak dikontrol oleh orang tua di rumah. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita lebih dalami dari anak, kenapa dia bisa melakukan itu. Jadi mencari kebutuhan dasar apa, kok bisa gitu dari tindakan yang dilakukan anak. Jadi itu tujuan restitusi ini.
Jadi tidak bertujuan untuk menyalahkan anak karena dia melakukan kesalahan, tapi kita mencari lebih jauh, kenapa kok anak bertindak seperti ini? Kok bisa? Jadi kita mencari alasan-alasan yang membuat anak bisa melakukan tindakan itu, gitu. Jadi kita di sini, tidak membuat diri kita sebagai orang yang, "Oh kamu sering tidur di kelas karena kamu begini," gitu. Jadi tidak menjudgemental lebih tepatnya. Nah, lanjut lagi, restitusi ini juga bisa menguatkan dan lebih fokus kepada solusinya. Bukan balik lagi tidak menyalahkan anak, tapi bagaimana cara kita menuntun anak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh si anak itu, gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri restitusi, di mana dari ciri-ciri yang tadi saya rasa ini adalah salah satu cara yang tepat agar anak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus lanjut lagi, di sini ada contoh kasus, di mana kasusnya adalah siswanya sering tidak mengerjakan PR-nya atau tugas. Apabila guru memberikan hukuman, guru kan menghukum siswa. Contoh, karena kamu, tidak mengerjakan tugas, saya hukum. Silakan berdiri di depan kelas, angkat kakinya satu, atau mungkin dijewer telinganya. Nah, jadinya kan akhirnya apa, karena udah begitu gurunya pasti marah, ya kan? Dengan guru marah-marah akhirnya ruangan kelas pun udah tidak menyenangkan lagi. Tidak hanya anak yang dihukum yang merasa tidak nyaman, tapi anak-anak yang lainnya yang berada di kelas juga bisa jadi tidak merasa nyaman juga. Karena apa? Karena tadi ketika anak tidak melakukan hal yang kita mau, tidak mengerjakan tugas, gurunya ngomel-ngomel, gurunya kasih hukuman, jadi suasana di kelas juga udah tidak kondusif lagi, gitu. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Kalau misalnya konsekuensi guru memberikan konsekuensi sama seperti tadi saya sebutkan, kamu karena tidak mengerjakan tugas silakan disalin lagi ya tugasnya sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali. Nah, di sini memang anak pasti akan menuruti benar, tapi balik lagi dengan memberikan konsekuensi pun ternyata ya anak ini tidak akan sadar kalau yang namanya tugas itu penting. Dia pasti akan berpikir besok lagi, "Ah, ya udahlah nggak usah dikerjakan, kan nanti bisa dapat nilai lagi. Dengan aku menuliskan sampai 2 kali, 3 kali toh dapat nilai juga, berarti nanti kumpulnya belakangan aja," gitu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu nggak baik atau bisa dibilang bukan nggak baik, tapi lebih ke arah kurang tepat dilakukan ketika ada permasalahan yang kita hadapi pada anak. Jadi yang lebih tepatnya itu apa? Melakukan restitusi. Di mana restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas yang di mana yang mungkin sudah disepakati sebelumnya agar bisa membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua, anak juga bisa lebih terbuka, gurunya juga bisa lebih terbuka, dan siswanya bisa menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Jadi ada keterbukaan antara anak dengan siswa. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas, kok bisa? Jadi nggak langsung memberikan hukuman, tapi kita menanyakan dulu baik-baik, "Eh kamu kenapa sih kamu nggak ngerjakan tugas?" Gitu kan ya. "Kenapa?" "Oh mungkin kemarin anak ini ternyata orang tuanya habis berantem," gitu kan. Jadi dia udah nggak fokus mau ngerjain tugas, jadi akhirnya tugasnya nggak dikerjakan. Jadi besoknya ketika datang ke sekolah, ketika gurunya minta, "Mana tugasnya?" Ternyata anaknya nggak mau ngerjakan tugas, ya disitulah perlunya kita melakukan restitusi. Jadi jangan langsung anak, dia tidak mengerjakan itu karena dia malas. Karena bisa jadi nggak gitu juga, banyak hal yang mendukung atau faktor dari luar yang bisa menyebabkan anak tidak melakukan hal yang kita mau, gitu. Kalau di sini kan contohnya tidak mengerjakan tugas. Jadi kita bisa menanyakan anak dengan ya tadi, "Kamu tahu kan kamu harus mengerjakan tugas sebelumnya?" "Ya tahu Bu." "Kira-kira kenapa?" Ditanyakan alasan anak, tapi balik lagi ya Bapak Ibu, mungkin tidak semua anak bisa berlaku seperti ini, karena memang ada anak-anak tertentu yang memang dia sengaja tidak mengerjakan tugas dan itu tidak hanya sekali, 2 kali, bisa jadi mungkin berulang kali, karena memang anaknya wataknya atau karakternya seperti itu. Tapi itulah juga menjadi tantangan bagi kita seorang guru, bagaimana kita bisa mengubah anak-anak yang seperti itu, gitu. Jadi itu, gunanya restitusi dilakukan.
Selanjutnya, di sini untuk melakukan restitusi di dalam kelas atau di sekolah, kita harus tahu tentang posisi kontrol kita terhadap anak. Posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama bisa jadi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga bisa menjadi teman, yang keempat bisa menjadi pemantau, yang kelima terakhir bisa menjadi manajer. Jadi sebagai seorang guru saya rasa Bapak, Ibu, dan saya pun sudah pasti melakukan beberapa dari 5 posisi kontrol yang ada di sini. Yang jelas yang semuanya saya rasa udah pernah, nggak hanya satu 2 tapi pasti semuanya sudah pernah kita lakukan. Termasuk mungkin menghukum, termasuk mungkin menjadi teman dengan anak gitu ya Bapak, Ibu. Di mana kita ini bisa mengontrol anak, tapi sebenarnya kalau yang namanya posisi kontrol, kita pun sebagai guru pasti tidak akan bisa mengontrol anak. Ya jangankan anak gitu ya, orang lain mohon maaf sebentar Bapak Ibu, kayak ada yang masuk nih. Oke, maaf kita lanjutkan kembali. Jadi jangankan anak gitu ya, orang lain aja deh, teman sejawat mungkin ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu loh. Jangan karena kita merasa diri kita adalah guru, kita merasa lebih tinggi dibandingkan tingkatannya dibandingkan anak didik kita, jadi kita merasa kita bisa mengontrol anak, nggak bisa. Anak itu tidak bisa kita kontrol, karena anak pun punya karakter sendiri, punya pemikiran sendiri. Begitupun juga dengan kita. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain seperti apa yang kita mau, gitu. Jadi sebagai seorang guru, kita harus tahu posisi kontrol kita ini di anak-anak tuh seperti apa sih? Apakah selama ini kita menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah gitu ya, meskipun kita nggak bisa mengontrol mereka, tapi kita harus memposisikan diri kita itu seperti apa di hadapan mereka dan lebih baiknya yang mana sih yang lebih tepat, kita memposisikan diri kepada anak-anak supaya mereka mungkin bisa lebih menghargai kita, terbuka kepada kita gitu ya. Mari kita bahas bagaimana sih posisi kontrol ini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kita lihat satu-satu. Jika seorang guru, dia memberikan motivasi kepada anak dengan cara dia menjadi guru yang memberikan hukuman, maka anak akan termotivasi melakukan, aturan tersebut atau mungkin hal yang kita mau karena dia tidak mau dihukum. Jadi lebih ke arah menghindari hukuman. Tapi dengan seperti itu kan pasti tujuannya tidak akan berhasil. Apabila guru berbuat menghardik, menunjuk, atau mungkin menyakiti, menyindir, itu sudah masuk ke kategori guru itu sebagai penghukum bagi anak. Contohnya, kalau gurunya ngomong, "Kalau misalnya kamu tidak melakukannya, awas ya, entar kamu rasain ya." Nah, itu termasuk salah satu kalimat yang merupakan kita ternyata menghukum anak. "Kamu kalau misalnya nggak ngerjain, nilainya nggak saya kasih ya, pokoknya nilai saya turunin." Nah, saya rasa kita pun pernah melakukan hal itu, gitu ya, dan saya juga pasti pernah, kadang-kadang juga ya sesekali bisa kelolosan juga ngomong seperti itu ke anak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir dengan mengucapkan hal-hal yang seperti itu, anak akan menuruti omongan kita atau kemauan kita. Meskipun sebenarnya itu adalah hal yang baik untuk anak, tapi karena dia tidak melakukannya, akhirnya kita ngomongnya kayak tadi, "Ih kamu kalau nggak ngerjain, ya udah nilainya saya kasih, pokoknya saya kasih di bawah KKM," gitu. Jadi itu adalah termasuk, posisi guru sebagai guru penghukum. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya nantinya anak-anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan juga dia bisa berbohong. Kenapa dia memberontak? Karena dia nggak suka dihukum, jadi akhirnya yang ada dia lebih memberontak. Jadi bukannya menuruti dan mengikuti kemauan kita, tapi dia akan lebih marah lagi, gitu. Dan mungkin saja dia akan berbohong karena tadinya dia nggak mau dihukum, akhirnya dia lebih bilang kayak, "Bukan saya kok Bu, dia," padahal dia juga ikut bersalah gitu kan ya. Tapi dia menyalahkan orang lain juga dan dia berbohong. Padahal dia udah salah tapi tidak merasa bersalah gitu. Jadi
hanya untuk menghindari hukuman tadi, jadi akhirnya anak melakukan motivasinya tuh jadi salah gitu loh. Jadi kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu gimana? Karena akhirnya guru ini menjadi yang penghukum, muridnya juga meletakkan gurunya di dunia yang di luar dunia berkualitas. Apa sih maksudnya dunia berkualitas? Ini Bapak Ibu, jadi ada dunia yang berkualitas dengan dunia yang tidak berkualitas. Di mana dunia berkualitas ini artinya anak itu benar-benar melakukan segala sesuatu tuh dari dalam dirinya dan semuanya itu baik yang dia lakukan. Jadi bagaimana kita mengharapkan anak ini menjadi anak yang baik, sopan, pintar, bla 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 segala macam hal-hal yang positif. Nah, itu adalah termasuk ke dalam dunia yang berkualitas. Jadi kalau kita menjadi seorang guru yang menjadi guru yang penghukum, itu dia akan meletakkan guru itu berada di luar dunia berkualitasnya dia. Karena ya gurunya dia rasa cuma taunya ngukum doang gitu kan. Ya kalau nanti aku nggak melakukan ini aku bakal dihukum. Jadi akhirnya itu menempatkan posisi guru itu di luar dari dunia berkualitasnya dia. Padahal kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa masuk ke dalam diri anak supaya kita bisa bersama dengan anak bisa membangun dunianya yang berkualitas gitu. Supaya nantinya anak ini bisa menjadi manusia yang Eee, lebih baik lagi gitu kan ya. Nah jadi dampaknya apa? Dampaknya kalau kita menghukum bisa jadi anak ini bisa mengulangi kesalahan yang sama atau mungkin bisa jadi dia melakukan kesalahan yang lain. Karena ada kadang-kadang anak yang ngerasa kayak, "Ah ya udahlah, kan toh bakal dihukumnya cuman begini doang." Akhirnya dia melakukan kesalahan itu terus-menerus. Contoh kalau misalnya ya terlambat, katakanlah anak terlambat. Dia terlambat dihukumnya cuman disuruh tunggu doang tanpa ada, diberikan, konsekuensi yang lain gitu ya. "Kamu bisa masuk nanti jam kedua ya." Udah nggak diapa-apain, anaknya dibiarin aja di situ. Jadi akhirnya anak kayak ngerasa, "Ah, ya udahlah, besok aku telat lagi aja." Kan kebetulan besok belajarnya matematika, males banget matematika gitu kan. Akhirnya dia lebih lama lagi masuknya. Jadi dia makin terlambat lagi. Jadi kalau misalnya penghukum, kayak gitu tuh bentuknya Bapak Ibu. Jadi dihukum untuk tidak masuk, ya akhirnya anak bisa jadi mengulangi kesalahannya berulang kali, gitu. Karena dia merasa, ya dengan sudah dihukum, selesai, kelar masalahnya. Karena ya udah ditebus kesalahannya kan, berarti udah nggak ada masalah lagi, clear gitu. Jadi nggak ada motivasi yang dari dalam diri anak itu yang, dia pengennya, "Oh aku harus begini karena maunya jauh lebih baik," gitu, nggak ada dari dalam dirinya seperti itu. Nah yang kedua, apabila guru menjadi orang yang pembuat merasa bersalah. Nah kalau misalnya guru ngomongnya berceramah, "Harusnya kalian tuh begini ya, Ibu kecewa loh kalian udah saya, kasih tahu kemarin, harusnya kalian itu mengerjakan tugas dengan baik, tapi ternyata masih banyak yang nggak ngerjain tugas. Jadinya saya ditegur guru lain. Jadi kan saya malu dengan guru-guru lain. Jadi di benak guru lain itu mereka beranggapan saya adalah wali kelas yang tidak baik. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngatur kalian. Karena kalian itu banyak banget yang nggak nyelesain tugas biologi mungkin, atau mungkin tugas ekonomi dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kita membuat anak merasa bersalah, kadang-kadang sesekali sebenarnya berhasil. Tapi kalau terus-menerus itu dilakukan, nah yang ini, anak itu bisa menyangkal atau menyembunyikan perasaannya atau juga berbohong. Karena balik lagi, kita melakukan atau mengungkapkan kalimat yang membuat anak merasa bersalah karena memang dia salah. Jadi karena dia salah, akhirnya kita membuat dia merasa bersalah karena sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi karena dia merasa, ya aku disalahin terus, akhirnya anak ini juga berbohong, gitu loh. Jadi dia menyembunyikan perasaannya, gitu, dan dia menyangkal dirinya sendiri. Jadi akhirnya di sini guru juga berada di luar dunia berkualitas anak. Akhirnya dia nggak bisa klop gitu loh dengan dirinya, dengan gurunya untuk membangun dirinya lebih baik lagi. Karena apa tadi, karena akhirnya kan si guru akhirnya selalu mempersalahkan anak, membuat anak merasa bersalah. Memang anak ini melakukan kesalahan betul, tapi gurunya selalu menyalahkan anak, "Ih karena kamu karena kamu karena kamu." Jadi akhirnya anak pun merasa nggak nyaman gitu loh, karena merasa disalah-salahin, ya memang gue tahu gue salah gitu kan, saya tahu saya salah, tapi kalau disalah-salahin terus kan juga rasanya nggak enak. Kita pun sebagai manusia
dengan orang dewasa seperti ini kalau disalah-salahkan juga nggak enak gitu ya Bapak Ibu. Jadi, eee, kalau kita menempatkan diri kita sebagai seorang guru yang membuat merasa bersalah anak-anak kita, ya anak-anak itu bisa jadi merasa rendah diri, karena mereka merasa mereka nggak berharga gitu loh. Karena ketika mereka mungkin melakukan kesalahan yang tidak sengaja, mereka disalah-salahin, akhirnya dia menganggap dirinya nggak berharga gitu. Jadi, ya udah, jadi gurunya juga nggak bisa masuk ke dalam diri anak untuk membangun anak jauh lebih baik lagi, gitu. Itu untuk yang posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Bagaimana jika kalau misal guru, dia posisi kontrolnya sebagai teman? Memang kadang-kadang kalau misalnya kita dengan guru-guru kayak kita ya, guru SMA ya, kadang-kadang perlu menjadi teman bagi anak-anak, benar. Tapi kalau keterusan gimana nih kira-kira? Kalau misalnya kita memposisikan diri kita selalu menjadi seperti teman anak, selalu, tapi bukan sesekali ya, di sini artinya adalah selalu. Nah, kalau misalnya kita selalu memposisikan diri kita menjadi teman bagi anak-anak kita, bisa jadi nantinya gitu ya, anak-anak itu akan tergantungan. Contoh, anak-anak akan merasa, "Ayo," kita sebagai guru ya, "Ayolah, kan kan kita udah, ini, udah akrab gitu ya, udahlah kamu lakuin ajalah," gitu kan. Ya demi nanti saya kasih nilai deh gitu, karena udah dianggap temen nih, dianggap sohib gitu kan. Jadi akhirnya anak itu merasa ketergantungan. Jadi anak itu merasa kalau misalnya, ya udahlah, pasti bisa kok nanti gitu, karena dia udah nganggap gurunya sohib banget gitu. Akhirnya nanti apa dampaknya kepada murid, jadi nanti anak ini, dia itu akan merasa lemah, nggak mandiri, dan ketergantungan terus kepada gurunya. Kenapa kok bisa nggak mandiri? Karena kan kita akan selalu bantu anak, gitu loh, karena mereka nganggapnya kita teman gitu kan. Ya kan anak itu kalau misalnya kayak, eee apa ya namanya, mereka itu punya temen kalau mereka sesama teman gitu kan ya, mereka kan maunya kayak, ya bergantunglah, begitupun dengan guru. Kalau misalnya anak menganggap kita kayak teman, akhirnya mereka nggak mandiri, kayak ketergantungan. Ya udahlah, besok lagi nggak papalah gitu kan melakukan kesalahan kan, ibu itu udah tahu saya, udah kenal saya, masa sih di luar kelas kita akrab banget, tiba-tiba nilainya jadi jelek hanya karena kayak gitu kan. Contoh anak nggak melakukan, nggak tidak mengumpulkan tugas kayak tadi. Karena anak menganggap kita teman, akhirnya dia kayak ngerasa, "Bu, besok ya saya kumpulin ya." "Udahlah nggak papa lah Bu, kan kita akrab ini," gitu. Jadi ternyata hal-hal yang kayak gitu juga nggak terlalu tepat gitu. Karena bisa jadi anaknya jadi nggak mandiri dan dia tergantung terus dengan kita. Dan akhirnya dia juga sebenarnya agak sedikit kurang menghargai gurunya jadinya, jatuhnya. Nah, bagaimana kalau misalnya guru sebagai pemantau? Kalau misalnya kita sebagai pemantau, berarti kita, selalu memantau anak-anak apakah dia melakukan kesalahan atau enggak gitu kan ya. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya adalah memang mereka akan menyesuaikan diri kalau hanya sebatas kita awasi. Karena kita memantau gitu kan, kita mantau anak, nih kita kasih tugas, kita lihat apakah anak ini mengerjakan tugas atau enggak. Mereka akan mengerjakan tugas hanya kalau kita lihat doang. Kalau misalnya kita udah keluar, katakanlah kita ke toilet sebentar, mereka nggak akan ngerjain lagi. Jadi kalau misalnya kita menjadi guru yang hanya memantau anak, mereka akan melaksanakan itu betul, tapi hanya ketika di dalam jangkauan yang kita pantau doang. Di luar dari hal yang tidak kita lihat atau tidak kita pantau, mereka akan lepas kontrol gitu. Mereka ya nggak bisa gitu loh. Gitu. Jadi, apakah kira-kira itu bisa, baik untuk anak kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai hanya pemantau doang, nantinya dampaknya kepada anak itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak itu ngerasa kayak, "Ya udahlah selama ada guru ini, ya harus aku lakukan," gitu kan. Kan ada gurunya, berarti dia melakukan itu hanya pas saat ada gurunya. Ya mungkin dia ketika melakukan itu ada gurunya, akhirnya dia dipuji, akhirnya dia diberikan imbalan mungkin. Jadinya ya itu, dia tujuannya hanya untuk ketika dilihat doang, karena gurunya hanya sebagai pemantau saja. Nah, gimana kalau misalnya kita menempatkan diri kita sebagai seorang manajer? Nah, ini adalah hal yang jauh lebih tepat untuk yang kita lakukan atau posisi kontrol kita di dalam kelas,
terhadap anak itu menjadi seorang manajer. Kalau misalnya kita bisa menjadi seorang manajer, kita bisa menghargai diri kita sendiri dan anak pun bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, contohnya gimana sih gitu kan? Kalau menjadi seorang manajer berarti kita tidak menjadi seorang guru yang judgmental. Artinya tidak selalu menjadi guru yang selalu kayak menjudge anak kalau dia salah, berarti anak ini seperti ini gitu. Tidak menjudge tapi mempertanyakan dulu, menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih anak ini bisa melakukan tindakan A, tindakan B? Kok bisa? Pasti ada alasannya. Jadi kalau seorang manajer itu dia cari tahu dulu nih, kenapa anaknya bertindak demikian, gitu kan. Nah, terus habis dia nanya, gimana? Habis dia tanya, dia meyakinkan anak, menurut kamu perbuatan kamu benar apa salah sih? Gitu. Jadi supaya anak itu sadar kalau misalnya perbuatannya itu benar atau tidak. Jadi dengan kita bertanya, anak itu menanyakan kembali kepada dirinya. Jadi dia menanyakan ke dirinya sendiri, "Aku tadi bener nggak sih? Itu salah nggak sih? Kok tadi kenapa ya aku kayak gitu?" Gitu. Itu termasuk tindakan yang salah apa enggak sih gitu. Jadi dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu, itu bisa membantu anak dia lebih merefleksikan diri. Apakah dia benar-benar salah atau gimana gitu, alasannya dia melakukan itu apa gitu. Jadi tidak langsung men-judge anak. Hal ini bisa menguatkan pribadi si anak. Karena apa? Karena dia merasa diterima, merasa didengarkan, tidak langsung di-judge dia salah. Tapi kita tanya dulu supaya anak itu merasa diterima oleh gurunya, "Bu, ya tadi saya, eee, terlambat atau, saya tadi tidak mengerjakan tugas karena kemarin itu kondisi keluarga saya seperti ini, atau mungkin kemarin saya ada masalah seperti ini." Jadi anak mau terbuka kepada gurunya, gitu. Tapi ya balik lagi Bapak Ibu, mungkin anak-anak yang seperti ini tergantung juga ya. Bukan berarti anak ini yang selalu kayak bisa mengarang cerita gitu kan, kalau misalnya kita sebagai seorang guru, kita pasti bisa tahu, anak ini beneran nggak alasannya, atau dia berbohong gitu, kita pasti tahu, gitu ya. Jadi dengan menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, itu bisa menguatkan pribadi anak. Nantinya hasilnya itu gimana? Hasilnya anak itu bisa lebih mengevaluasi dirinya dan dia tahu bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita tidak langsung men-judge anak, kita cari tahu dulu kenapa anak ini melakukan sesuatu hal yang salah, atau mungkin yang tadinya anak ini ceria, tiba-tiba dia jadi pendiam, kita tanya, "Kamu kenapa sih? Lagi ada masalah apa?" Mungkin dia habis putus cinta gitu kan, mungkin habis dia bermasalah sama orang tuanya, sama emaknya, sama bapaknya di rumah kan kita nggak tahu. Jadi banyak hal yang menyebabkan anak itu berbuat hal yang sedemikian di sekolah. Itu yang harus kita cari tahu terlebih dahulu. Jadi kalau kita sebagai manajer, anak pun bisa merasa nyaman dengan kita. Karena mereka tidak merasa dipersalahkan, mereka tidak merasa dihukum gitu kan ya. Jadi mereka bisa lebih terbuka kepada kita sebagai seorang guru. Jadi saya rasa kita sebagai pendidik haruslah menempatkan diri sebagai seorang manajer di dalam kelas itu. Jadi bukan berarti kalau sebagai seorang manajer nggak bisa menjadi sebagai teman, nggak juga ya. Kadang-kadang kita bisa memikskan, tapi yang lebih baik itu kan manajer. Di luar kita boleh menjadi teman anak, tapi kita harus memberikan batasan yang jelas untuk anak. Iya, kita akrab di luar oke, tapi kalau misalnya di dalam kelas, ya kamu tahu kan harus apa, karena saya di sini adalah guru kamu, kamu adalah murid. Itu harus diberikan batasan yang jelas, bukan berarti nggak bisa jadi teman, boleh. Tapi yang lebih tepatnya lagi, ya kita harus bisa menjadi manajer yang baik untuk anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa menjadi gambaran bagaimana seharusnya kita bersikap di depan anak didik kita. Berikutnya lagi, nah bagaimana sih yang namanya keyakinan kelas? Karena tadi, sorry Bapak Ibu ini kayaknya lupa dihapus deh. Karena tadi kan saya menyinggung tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Saya rasa
ketika kita memulai pembelajaran dengan anak, di awal kita masuk ke dalam kelas, pasti kita sudah membuat peraturan-peraturan tertentu antara kita dengan anak didik kita. Itu pasti, pasti sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Contoh, misalkan kita baru nih mulai ajaran baru. Perkenalkan nama saya ini, guru ini. Kalian tahu ya kalau misalnya pembelajaran saya nanti dari saat ini sampai seterusnya, kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya adalah nanti kalian harus mengerjakan tugas itu sebanyak 3 kali. Nggak mau tahu, pokoknya dikerjain 3 kali. Setuju ya? Setuju. Nah, hal-hal yang kayak gitu, peraturan-peraturan yang seperti itu biasanya sudah diterapkan oleh kita sebagai pendidik kepada anak-anak. Karena kalau misalnya kita nggak buat peraturan, anak-anak akan bertindak kayak, ya kan nggak ada aturan dari awal. Jadi akhirnya mereka kayak sesuka hati kadang-kadang. Nah, apa bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Apakah itu hal yang sama? Itu berbeda. Kalau peraturan kelas, itu kita yang atur, kita yang bikin peraturannya, di mana kita membuat peraturan 1, 2, 3, 4, 5. Anak harus mengikutinya. Itu dari gurunya langsung sendiri. Jadi itu adalah kemauan oleh dari satu orang, dari pribadi, satu pribadi. Sedangkan kalau yang namanya keyakinan kelas, itu adalah kita membuat sebuah keyakinan yang dirumuskan itu berdasarkan diskusi bersama antara guru dengan anak-anak di dalam kelas itu. Ini tidak hanya berlaku sebagai ketika kita wali kelas, enggak juga. Kita sebagai guru mata pelajaran pun boleh melakukan ini. Membuat keyakinan kelas dengan anak supaya apa? Supaya nanti ke depannya anak itu sudah punya keyakinan, oh, nggak boleh mencontek karena kita sudah menetapkan keyakinan dari awal. Itu peraturannya, bukan peraturannya, keyakinan di awal itu tidak boleh mencontek ketika mungkin ulangan harian atau mungkin yang lainnya. Atau mungkin hal-hal lainnya gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan yang kita buat bersama antara kita dengan anak. Jadi itu, keluarnya dari anak-anak, tapi kita yang bimbing. Jadi membuat keyakinan ini dengan merumuskan peraturan dulu, kira-kira contoh peraturan, kelas harus bersih, tidak boleh datang terlambat, jangan ribut gitu kan ya, banyak peraturan yang lainnya. Jadi nantinya keyakinan kelasnya itu dirubah dari peraturan yang ada. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh berisi kalimat negatif, harus dengan kalimat yang positif. Artinya jangan ribut, itu nggak boleh, karena kan kata jangan itu berkonotasi negatif, jadi harus dirubah. Tidak boleh mengganggu teman pada saat pembelajaran, contoh. Terus jangan datang terlambat, nah itu nggak boleh. Kalau keyakinan kelas dia harus kayak tidak, atau datang tepat waktu ke sekolah, nah itu boleh. Kalau menggunakan kata tidak juga nggak cocok karena itu adalah, kata yang negatif, kalimat negatif gitu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif dan nantinya itu dirumuskan bersama-sama dengan anak. Sehingga antara guru dengan anak punya kesepakatan yang sama. Ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, boleh keyakinan kelasnya ditempelkan di kelas supaya anak setiap hari melihat dan mengingat kembali, oh kalau pelajaran matematika itu tidak boleh ini, tidak boleh ini. Bukan lebih ke tidak boleh sih, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Gitu. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang harus mereka lakukan. Kayak gitu. Jadi mereka tahu aturannya. Lanjut lagi. Nah, contoh keyakinan kelas tuh gimana sih? Contohnya yang pertama itu datang tepat waktu, saling menghargai, jujur, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Jadi ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa kita terapkan di dalam kelas masing-masing gitu ya. Tapi balik lagi, ini bukan berasal dari gurunya, tapi kita bersama-sama dengan anak membuat keyakinan bersama. Jadi kita ketika masuk dalam kelas, nah kita minta anak, "Yuk kita bikin keyakinan kelas yuk." Supaya nanti ke depannya kita bersama-sama bisa melaksanakan ini dengan baik gitu antara guru dengan siswa. Kira-kira menurut kalian keyakinan kelas apa sih yang akan kita buat di kelas kita dari sekarang sampai nanti pembelajaran kita berakhir sampai 1 tahun ke depan? Mungkin contohnya yang lain, mengumpulkan, tugas dengan tepat waktu. Nah itu boleh. Jadi
hal-hal yang kayak begini itu merupakan keyakinan kelas yang harus kita buat itu ketika kita sebelum memulai pembelajaran kita di awal gitu ya. Tapi boleh diingatkan kembali waktu kita contoh masuk ke dalam kelas, tapi jangan terus-terusan juga, karena kadang-kadang juga anak bisa bosan gitu kan. Iya udah denger kok Pak, kemarin juga begitu gitu. Jadi sesekali boleh diingatkan kembali kalau misalnya sudah ada anak yang kira-kira kayaknya, oh ini anak udah mulai lupa nih tentang keyakinan kelas yang kita buat. Nah itu bisa diingatkan kembali, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus lanjut lagi, nah bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Seperti tadi saya katakan, pembentukan keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas kita. Harus menggunakan kalimat yang dikit aja supaya anak itu bisa ingat, nggak usah panjang-panjang. Dia lebih abstrak dari peraturan, dibuat dalam bentuk kalimat positif, dan semua warga kelas dilibatkan ketika membuat keyakinan itu. Jadi kita melibatkan antara guru dengan anak. Jadi nggak hanya guru doang, nggak hanya anak juga doang. Jadi kita bersama-sama dengan anak membuat suatu keyakinan atau kesepakatan yang sama supaya kita bisa melakukan pembelajaran juga dengan kondisi yang nyaman. Jadi semua udah sepakat nih untuk membuat kelas itu harus nyaman, harus apa-apa gitu. Jadi udah ada keyakinan yang satu tujuan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, dengan adanya tadi keyakinan yang kita buat, kita bisa melakukan segitiga restitusi di dalam kelas kita. Apa sih segitiga restitusi ini? Sama seperti tadi, restitusi itu kan adalah bagaimana caranya kita supaya membuat anak itu bisa lebih menyadari kalau dia, menyelesaikan masalahnya sih, dan anak lebih sadar akan perbuatannya, gitu. Bukan berarti karena dia takut hukuman ya, enggak. Kalau misalnya kita melakukan segitiga restitusi seperti apa sih? Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas kita dulu. Artinya itu menstabilkan identitas, kita tidak boleh manggil anak itu langsung nge anak. Tapi kita mencoba dulu bagaimana misalnya anak yang tadi bermasalah, jangan langsung dicecer gitu. Ditanya dulu misalkan, "Udah makan belum? Tadi habis ngapain?" Gitu kan. Jadi harus membawa, percakapan itu antara guru dengan siswa, itu tuh dalam kondisi yang benar-benar nyaman dulu. Gitu. Lalu Bapak Ibu boleh mengungkapkan kalimat, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya kok yang pernah punya kesalahan, saya juga pernah salah. Semua orang dalam hidupnya itu pernah melakukan kesalahan. Jadi saya di sini bukan untuk menyalahkan kamu atau mencari tahu siapa yang salah." Gitu. Jadi di sini kita tidak mencoba untuk menyalahkan anak. Di sinilah kita bisa menstabilkan identitas anak supaya dia merasa nyaman, supaya dia tidak merasa, "Oh, kok langsung aku disalahin ya?" Gitu. Jadi ketika anak sudah stabil identitasnya, baru kita lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, tanya dulu, "Kira-kira menurut kamu tindakan kamu," contoh anak contek gitu ya, mencontek ketika ujian. "Menurut kamu, kamu mencontek itu baik nggak sih?" Gitu. Jadi menanyakan, biarkan dia memvalidasi tindakan yang sudah dia lakukan. Apakah itu tindakannya salah atau tidak, gitu. Jadi dengan seperti itu dia bisa berpikir, "Oh iya ternyata tadi saya salah, harusnya nggak boleh kayak begitu," gitu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi anak pun bisa berpikir bahwa, "Oh dia salah," gitu kan. Lalu kita bisa menanyakan keyakinan. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya itu bisa kita tanyakan kembali. "Kamu tahu kan kemarin itu kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kan harusnya nggak boleh mencontek kan, terus kenapa kok tiba-tiba kamu mencontek?" Nah ternyata anak lebih terbuka lagi. Jadi ketika kita tidak langsung anak gitu ya, bisa dia akan mengungkapkan alasannya dengan sendirinya, "Iya Pak, kemarin itu saya nggak fokus belajar, soalnya kemarin saya harus bantuin ibu, bantuin pindahan rumah mungkin, atau mungkin yang lain sebagainya." Jadi pasti ada alasan-alasan tertentu kenapa anak itu melakukan tindakan yang seperti itu. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu baru kita carikan solusi.
tanyakan dulu, kira-kira menurut kamu dengan seperti ini, kondisinya sudah seperti ini, kira-kira menurut kamu solusinya bagaimana? Nah, kalau misalnya anak bingung, di situlah baru kita bisa memberikan solusi. "Oh ya udah kalau begitu, nanti kamu minta maaf ya ke guru mata pelajarannya, atau besok lagi kamu jangan ngelakuin ini ya, kan kamu udah tahu itu nggak boleh dilakukan. Kamu tahu kan itu salah?" "Iya." "Ya udah berarti harusnya lain kali boleh dilakukan nggak?" "Nggak boleh, Bu." Nah, jadi hal-hal yang kayak begini tuh itu pentingnya segitiga restitusi, di mana kita itu sebagai seorang guru tidak langsung menyalahkan anak ketika dia melakukan tindakan yang salah, tapi kita cari tahu dulu tadi, kenapa, dan sebelum ke arah sana, kita harus menstabilkan identitas anak tadi. Dia harus merasa nyaman dulu ngobrol ke gurunya, supaya apa, supaya dia mau terbuka. Kalau misalnya kita, membuat anak merasa tidak nyaman, dia pasti nggak akan mau terbuka sama kita. Jadi dia kayak udah ngerasa kayak, "Diem aja udah." Diam 1000 bahasa, nggak mau ngomong, atau mungkin dia bisa berkelit dengan alasan lain, gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan bersama ke depannya, bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik di depan anak dan bagaimana kita membudayakan disiplin positif di dalam kelas kita. Jadi demikian, presentasi saya Bapak Ibu, jika misalnya ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, atau memberikan masukan, atau mungkin memberikan pertanyaan, boleh dipersilahkan. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau silakan? Ini mau tanya Bu Santi, kayaknya Iya, bagus silakan Bu sekali Bintang. karena ya terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi saya lihat agak bagus sekali ya menanamkan ke anak dengan segitiga restitusi ini supaya mereka juga memiliki pemahaman yang apa ya dari internal ya intrinsik Iya, kesadaran itu yang betul. harus dibangun dan dengan mengacu pada kebutuhan dasar. Cuman memang tidak mudah. Saya mau tanya, apakah semua permasalahan dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi ini? Terima kasih. Oke, apakah semua permasalahan anak bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih Bu Bintang atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau ditanya apakah semua permasalahan bisa dilakukan dengan menyelesaikan pakai segitiga restitusi, jawabannya enggak. Tergantung, contoh kalau misalnya anak, kedapatan menggunakan narkotika, itu kan di sekolah udah termasuk sudah secara hukum ya, maksudnya kalau untuk kesalahan-kesalahan yang berat, anak membunuh atau anak melukai temannya dengan kategori berat, itu nggak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Itu sudah pasti kita mau tidak mau melibatkan guru BK, melibatkan kesiswaan, atau mungkin bisa jadi diangkat ke jalur hukum. Jadi balik lagi tergantung permasalahan anaknya memang. Kalau misalnya masih permasalahan yang cukup ringan, itu bisa kita sebagai guru, entah kita sebagai guru mata pelajaran atau kita sebagai wali kelas, kita bisa menggunakan segitiga restitusi tadi. Tapi balik lagi sama seperti tadi yang saya katakan, kalau misalnya anak ini ternyata dia terus-terusan nih punya karakter yang nggak baik, terus-terusan tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah itu segitiga restitusi juga bisa berlaku? Kalau misalnya anak ini sudah mempunyai karakter yang seperti tadi, memang dia malas, atau mungkin dia memang sudah sering tidur-tiduran di kelas, tanpa melihat gurunya yang seperti apa. Ini kita berbeda ya Bapak Ibu dengan anak-anak yang, berkebutuhan khusus ya. Kalau misalnya anak-anak yang kayak seperti saya ungkapkan tadi adalah anak-anak yang, eee, berkebutuhan khusus itu beda penanganannya. Ini kita berbicara dengan anak-anak yang umum gitu ya, yang anak-anak yang normal. Kalau misalnya anak-anak berkebutuhan khusus, ya dia beda lagi gitu. Kalau misalnya anak-anak yang normal seperti ini gimana? Nah, itu kita sebagai guru wali kelas nggak bisa ke segitiga restitusi, itu udah nggak mempan lagi. Berarti artinya kita harus mengikut sertakan guru BK dengan mungkin kalau misalnya masih nggak mempan juga, kita bisa naik lagi ke kesiswaan, gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Kalau semisal ada anak yang melakukan kesalahan yang mungkin udah terus-menerus bahkan nggak bisa lagi dikasih taunya dengan pelan-pelan, seperti itu. Begitu Bu Bintang. Eee,
Di-mute, di-mute. Dibuka dulu mute-nya. Di-mute Bu Bintang, nggak kedengeran. Baik, Di-mute. terima kasih. Aduh, lain kali nanti kita bisa secara pribadi ya Bu Santi. Saya banyak Iya, bertanya. oke. Wah, terima kasih untuk keterangannya. Terima kasih juga Bu Bintang. Kira-kira adakah Oke. Bapak Ibu guru lain yang mau bertanya kira-kira? Ada lagi nggak Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau memberikan pemahaman tertentu atau mau sharing dengan pengalaman yang sudah Bapak Ibu lalui selama ini? Boleh silahkan Bapak Ibu. Nggak ada? Sudah cukup berarti? Halo, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Oke. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, baiklah, ya udah. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, berarti saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau mendengarkan materi saya hari ini. Saya berharap ke depannya kita sebagai pendidik boleh memberikan yang lebih baik lagi kepada anak didik kita, karena tujuan kita pasti semua sama, menginginkan anak didik kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Adanya perubahan baik dalam diri anak, termasuk pun kita sebagai seorang pendidik. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu menyempatkan waktunya. Terima kasih semuanya. Selamat Sama-sama Bu Santi. siang. Terima Selamat kasih. siang.